Halo netizen, ini adalah New Kia Seltos CR-Di. Nah, di acara Gias 2021 ini, Kia Indonesia menghadirkan dua Seltos baru. Yang pertama adalah Seltos GT Line, dan itu adalah varian flagship dari Seltos di Indonesia. Dan ada lagi yang bermesin diesel seperti ini. Jadi sekarang Seltos punya pilihan mesin diesel, dan mungkin ini pertama kali di kelasnya ya. Jadi secara eksterior ini mirip banget sama Kia Seltos yang tipe EX Plus. Jadi masih kalem, nggak serame GT Line yang ada aksen merahnya. Dan khasnya Seltos ya, dia ada grill dengan efek 3D seperti ini di bagian atas sama di bagian bawahnya. Dan karena ini levelnya setara Seltos yang EX Plus, lampu utamanya itu sudah LED. Di sini LED reflektor, dan khasnya Seltos juga dia lampunya itu manjang sampai ke grill di bagian sini, jadi unik sekali. Di bagian fog lamp juga dia modelnya tuh Ice Cube yang nyalanya sudah LED. Sama di bagian cup dia ada logo Kia baru yang dia modelnya itu lebih dinamis gitu ya, nggak ada ring ovalnya kayak yang lama. Lanjut ke samping, untuk velgnya masih sama seperti Seltos bensin yang tipe EX Plus. Dia ada dop dengan aksen merah. Di sini bannya berukuran 215/60R17. Di depan dan di belakang remnya sudah disc brake lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control. Di bagian samping bodi mobil ada cladding hitam seperti ini, dan ada insert aksen sewarna bodi. Handle pintu dia belum chrome kayak di GT Line, tapi ada tombol smart entry dan ada spion dengan lampu sen LED. Sama di sini ada tonjolan untuk kamera 360 derajatnya. Untuk pilar A dia warnanya kontras warna hitam seperti ini dengan roof rail di bagian atasnya. Lanjut ke bagian belakang, di buntutnya Seltos yang CR-Di ini ya masih mirip seperti Seltos bensin yang tipenya EX Plus ya. Jadi lampu belakangnya ini udah LED untuk lampu senjanya, dan lampu sen sama lampu mundurnya itu masih bohlam. Untuk bagasi seperti ini, lumayan lega. Dan dia juga ada ban serep di bagian bawahnya, full size tapi velg kaleng. Untuk pelipatan jok belakang itu 60/40, dan ada partial shelf juga. Di sebelah kiri ada lampu bagasi, dan ada gantungan di sebelah kanan sini. Dan di belakang sini juga ada logo Kia yang baru. Di bagian kaca ada wiper defogger belakang, sama ada high mount stop lamp di atas, plus ada antena shark fin. Untuk di emblem, di sebelah kiri ada emblem Seltos, dan ada emblem CR-Di yang menandakan ini adalah yang varian diesel common rail direct injection. Ada reflektor di kanan dan kiri. Untuk di bagian bumper masih ada aksen knalpot palsu, dan yang baru sekarang ada lampu kabut belakang di sebelah sini. Jadi lebih safety untuk kalian yang lagi berkendara di daerah berkabut atau hujan deras. Dan sensor parkir juga rata bodi nih. Dia ada 4 titik di belakang sini. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Kia Seltos CR-Di ini. Nah, ini dia highlight dari Seltos yang baru ya. Dia sekarang mempunyai mesin diesel 1500 cc 4 silinder dengan turbo. Dan dia juga ada teknologi eVGT. Jadi dia semacam electric turbo gitu ya, biar spooling time-nya lebih cepat. Untuk tenaganya lumayan besar, 115 PS dengan torsi 250 Nm. Dan transmisinya juga beda dibandingin Seltos bermesin bensin. Dia transmisinya converter biasa, 6 percepatan ke roda depan, jadi nggak pakai transmisi dual clutch ya. Untuk ruang mesin juga ini sangat rapi, dan udah ada engine cover juga. Di bagian cup udah ada peredamnya juga, dan ini cupnya tebel banget, lumayan capek sih nahannya ini. Oke, sekarang kita masuk ke kabin depannya dari Kia Seltos CR-Di. Nah, karena ini tadi speknya mirip seperti Seltos yang EX Plus, jadi untuk jok dia sudah dilapis kulit dengan aksen yang kayak gue bilang ini kayak komplek gitu ya, karena lucu. Nah, karena dia setaranya EX Plus, dia masih jok manual tapi lengkap dengan height adjuster, recline, dan sliding. Kalau yang di sana kan ada varian GT Line, dia sudah elektrik malah. Oke, sekarang kita masuk ke kabin depan. Nah, ini setirnya kita atur dulu. Jadi setir sudah bisa diatur tilt dan teleskopiknya. Nah, khasnya Seltos juga dia sudah dilapis kulit, bentuknya flat bottom atau D-shape dengan logo Seltos di spoke bawahnya sini.
emblem Kia juga udah baru. Di sebelah kiri ada switch audio steering switch ya, ada buat auto telepon, volume, ganti track, voice command, ganti mode. Di sebelah kanan ada buat MID dan lengkap dengan cruise control. Di belakang setir belum ada pedal shift seperti yang varian GT lain, dan switch lampunya udah auto, ada switch fog lamp depan dan belakang. Di sebelah kiri ada switch wiper dan dia masih intermittent dengan timer seperti ini ya. Kalau yang GT line dia sudah otomatis dan ada switch wiper belakang juga. Instrument cluster kurang lebih masih mirip seperti yang ada di Kia Seltos yang iX Plus. Di sebelah kiri ada takometer yang sekarang angkanya itu cuma sampai 4,5 doang dan puncaknya di 6000 rpm. Di bawah ada temperatur mesin. Di sebelah kanan ada speedometer dengan fuel gauge sama MID yang dia tuh layar LCD berwarna seperti itu yang ukurannya lumayan besar. Di sebelah sini ada ventilasi AC dengan list warna silver, ada engine start button, tombol untuk mematikan traction control, dan tombol untuk ganti atau mengatur brightness di panel speedometer. Nah, untuk di bagian door trim sama seperti di Kia Seltos yang iX Plus ya, dia masih mayoritas itu plastik keras, tapi sekarang di sini ada panel empuknya, jadi nggak keras semua. Ada cover tweeter yang ini unik banget, ada handle pintu yang warna silver seperti ini, ada switch power window, power mirror, central locking, dan ada window lock juga. Cover speaker ini juga bagus banget, 3D effect seperti ini, dan ada door pocket sama cup holder. Untuk di bagian bawah pedalnya seperti ini, masih model gantung semua, dan di sebelah kiri ada footrest untuk naruh kaki kiri. Untuk di bagian atas, sun visor pengemudi dia ada kaca seperti ini tapi nggak ada tutupannya, ada selipan kartu, spion tengah manual dimming, ada tempat naruh kacamata sama ada lampu baca depan yang udah LED, lengkap dengan sunroof juga tapi belum panoramik. Dan di sebelah kiri sama sun visornya ada cerminnya, ada grab handle, seatbelt bisa diatur naik turun, dan headrest juga bisa diatur naik turun, lengkap dengan side curtain airbag juga, dan ada airbag samping di jok depan. Untuk head unit masih sama seperti yang varian iX Plus ya, jadi dia tuh punya framing yang nyambung ke instrument cluster, warnanya piano black seperti ini, dan ukurannya tuh 8 inci. Kalau yang di GT line yang versi dijual ke masyarakat gitu ya, dia layarnya lebih besar 10 inci. Di bagian bawah ada ventilasi AC dengan list chrome di bagian bawah, ada tombol hazard yang dia berkedip kayak mobil Eropa, ada panel AC yang dia masih seperti ini, dia single zone climate control sama seperti yang iX Plus juga, ada knob buat fan speed di sini dan lengkap buat pengaturan di bagian bawahnya ya. Di bagian bawah sini ada wireless charger, ada power outlet 12 volt dan 2 buah USB, tempat penyimpanan di sini, dan yang baru adalah transmisinya ya. Tadi untuk yang versi diesel CRDI ini dia transmisinya bukan dual clutch kayak yang bensin, tapi dia otomatis shock converter biasa 6 percepatan. Di sebelah kanan sini juga ada knob untuk mode berkendara dan mode traksi yang bisa kita pilih. Ada 4 tombol kosong di kanan kiri shifter, terus ada parking brake masih manual seperti ini. Di sebelah kirinya ada cup holder, dan untuk center console ini juga bisa diatur maju mundurnya, jadi tergantung posisi kanan seperti apa, posisi tangan maksudnya, dan ada ruang penyimpanan di dalam sini. Untuk glove box ini juga belum soft opening, dan di dashboard ada panel empuknya seperti ini. Oke, sekarang kita pindah ke kabin belakangnya aja yuk. Oke, sekarang kita pindah ke jok baris kedua dari Kia Seltos CRDI. Nah, untuk di kabin belakang ini juga masih lumayan lega, sama seperti Seltos yang biasa. Memang nggak selega kompetitor terberatnya si HR-V, tapi ya masih cukup decent. Ini adalah posisi berkendara, nggak tahu punya siapa, tapi ya nggak begitu mundur, nggak begitu maju. Di sini masih ada legroom 5 jari ya, lega banget. Ada seat back pocket di kanan dan kiri, dan di belakang center console ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, dan di paling bawahnya ada colokan USB sama tempat buat naruh handphone kita kalau lagi dicas. Di atas ini ada satu lampu kabin udah LED, dan di sebelah kanan sama di sebelah kiri ada grab handle dengan gantungan baju. Di bagian jok sama seperti jok depan, dia sudah kulit dengan motif kayak cone block gini, dan ada headrest yang bisa diatur, seatbelt 3 titik di kiri dan kanan, tapi untuk di bagian tengah dia masih 2 titik kayak pesawat. Ada input ISOFIX, sama di
Armrest tengah ini bisa diturunin, ada 2 box cup holder dan posisi juga lumayan pas. Di bagian door trim belakang dia atasnya keras, tapi di bagian sini tuh dia soft touch panel, ada cover speaker yang 3D seperti ini dan ada door pocket di bagian bawahnya. Oke, cukup segitu aja untuk bagian interior dari Kia Seltos CR-Dia ini. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Kia Seltos CR-Dia ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.